Dari ujung jahitan sini ya, dari ujung kerung leher ya, ujung kerung leher sebelum dipasang kerah itu. Selanjutnya kita akan bikin skoder, di mana cara pembuatan skoder saya ini dibuat lipat langsung saja ya, dibuat lipat langsung. Ini bagian dalam kain ya, kita lipat seperti ini teman-teman, lalu kita gosok dulu, tidak menggunakan sistem dipecah, kita lipat langsung. Nah, untuk skoder bagusnya memang stafleknya itu kita potong miring, jadi dia lebih elastis, tapi lurus pun nggak masalah. Kalau untuk skoder gunakan saja kain sisa-sisa dari potongan staflek ya. Lalu di sini kita lipat dua seperti ini teman-teman, dengan posisi kain berlawanan kiri dan kanan. Karena di salah satu skoder ini, di salah satu sisi skoder ini nanti ada bagian yang double seperti ini ya. Jadi kita upayakan sama kiri kanan, nanti terserah kita mau taruhnya bagian double itu di bagian yang mana. Oke, kita simak. Nah, di bagian sini kita ratakan ke bagian kain yang melipat seperti ini. Lalu kita gosok. Lalu ke bagian yang sebelahnya kita ratakan juga di bagian sisi kain yang terlipat. Kita gosok kembali. Harus benar-benar paten ya. Ingat, ini posisinya berlawanan ya. Berlawanan kiri dan kanan, atau kanan kiri dan kanan, atau kiri dan kanan, bebas yang mana saja teman-teman mau pakainya. Lalu ada satu komponen lagi, yaitu skoder untuk tali priwit lah ya, di bagian kiri apa kanan gitu, di punggung belakang ya. Kita menggunakan isiannya dengan visilin saja ya, tidak menggunakan staflek. Ukurannya bebas lah, bentuk dikira-kira saja seperti ini cara gosoknya ya. Kalau visilin kita gunakan alas kertas apa saja, yang penting kertas itu usahakan tidak berwarna atau tidak luntur. Ukurannya ini ya teman-teman, kita buat panjangnya 8 cm, 8,5 dulu aja deh, 8,5 karena nanti ini kan dia agak miring nih. Nah, 8,5 seperti ini. Lalu di sini 2,5 cm ya, 2,5 cm. Di sini 3 cm aja, 3 cm ini. Lalu kita garis begini. Nah, setelah kita garis, kita buat garis tengahnya. Oke, bentuknya seperti ini teman-teman. Nanti ini bisa kita bentuk begini. Nah, jadinya 8 cm ya. Karena ini di bagian sini tetap lurus, di sini disambung, jadilah seperti ini. Ini ya teman-teman. Bikinnya untuk satu baju satu saja yang ini ya. Oke, kita lanjut ke proses jahit. Pertama, kita akan menjahit skoder tali priwit dulu. Kita jahit sesuai dengan garis yang sudah kita buat. Lalu sisa kampuhnya kita perkecil dan di bagian setiap sudutnya kita kasih coakan agar tidak menonjol. Lalu kita balikan teman-teman, mau menggunakan gunting atau obeng atau apa silahkan. Seperti ini. Lalu kita rapikan di setiap sudut-sudutnya dengan kita tusuk-tusuk dengan ujung gunting. Lalu kita akan menyetiknya teman-teman. Setikan yang pertama kita lakukan mepet dengan tepi jahitan atau tepi skodernya keliling ke skoder tali priwit.
lalu ke setikan yang kedua dengan jarak 1 sepatu dari setikan yang pertama. Seperti itu teman-teman. Setelah itu kita akan menjahit sekoder teman-teman. Kita jahit mengikuti bentuk staff leg, tetapi perlu diingat saat menjahit bagian ini seperti biasa kita jahit kasih jarak sekitar 2 mili, 1,5 sampai 2 mili dari staff leg. Jangan mepet ke staff leg ya. Setelah itu kita perkecil kampu jahitannya dan ingat di bagian sudut-sudutnya tetap kita membuat coakan teman-teman ya. Dirapihkan. Lalu kita akan membalik sekoder ini teman-teman menggunakan obeng. Perhatikan kalau menggunakan obeng boleh teman-teman bersihkan dulu di ujung obengnya karena khawatir kotor ya. Karena khawatir kotor, seperti ini cara membersihkannya. Setelah itu kita akan membalikkan sekoder dengan ujungnya dulu kita masukkan seperti ini teman-teman. Lalu kita tusuk dengan obeng pelan-pelan ya. Dan di bagian ujung-ujungnya kita rapih-rapihkan, sama di sisi yang satunya juga sama seperti itu. Nah, kita rapih-rapihkan kembali. Setelah itu kita mulai stick dengan stikan yang pertama yaitu stick tipis di bagian tepi skodernya. Keliling ya teman-teman. Pelan-pelan saja, yang penting hasilnya rapi. Seperti ini. Juga untuk skoder yang satunya juga sama seperti itu ya. Setelah itu kita masuk ke stikan yang kedua dengan jarak 1 sepatu dari stikan yang pertama teman-teman, keliling ke kedua skoder tersebut. Kita lanjutkan teman-teman, kita akan memasang skoder dulu ya sebelum menjahit di bagian samping dan kerah dan lengan. Untuk pemasangan skoder saya menggunakan jarak dari ujung jahitan sini ya, dari ujung kerung leher ya, ujung kerung leher sebelum dipasang kerah itu 3 cm. Saya membuatnya 3 cm atau 2,5 juga boleh ya. 3 cm atau 2,5. Karena ini model lengannya saya tidak stick, jadi saya buat 3 cm ya. Kalau yang lengannya di stick saya buat 2,5. Kalau PDH yang lengannya saya stick, yang di sininya saya stick pundak lengannya, saya menggunakan jarak dari sini itu 2,5. Kenapa? Karena saat di stick posisi skoder harus seperti ini nih. Baru dia nanti dilipat seperti ini dan agak memendek ya, mengurangi panjangnya. Kalau tidak di stick saya buat 3 cm. Ini kita simak di sini panjang skodernya, lebar skodernya 4 cm. Kita buat di sini 2,5 ya. Bagian ke depan 2,5, di sininya 4 cm. Nah, begini. Jadi agak miring ke bagian depan. Tapi di sini kita luruskan dengan jahitan pundak ya. Saya sengaja buat lebih ke depan agar bentuknya lebih rapi. Jadi lebih nampak ke bagian depan ya. Atau nanti kalau misalkan tidak seperti itu, teman-teman buat potongan pundak belakangnya itu naikkan 7 cm. Tetapi dengan memperhatikan tetap kerung lengannya itu harus sesuai dengan ukuran ya. Hanya bagian pundaknya. Kalau misalkan bagian pundaknya naik menjadi 7 cm yang biasanya 6 cm, otomatis di bagian garis dada depan dia naik lagi sedikit kan, karena menyesuaikan lingkar ketiaknya gitu ya. Oke. Itu bisa saja. Kalau saya tetap di angka 6 cm, tetapi pemasangan skodernya saya naikkan. Ini kita samakan ya kiri kanannya. Kita samakan. Nah, ini yang di sini nih.
Yang bagian lipatan ditaruh di depan atau yang bagian lipatan taruh di belakang sama saja. Itu sesuaikan saja dengan keinginan teman-teman ya. Kita coba pasang satu dulu nih. Ke depan 2,5 cm ya, sini. Tetapi perhatikan di sininya, di ujung skodernya sesuaikan dengan garis jahit pundak. Kita jahit 1 cm. Karena di sini tidak menggunakan pangkat ya, tidak menggunakan pangkat dan pengen lebih keren lah. Nah, di sini kita kasih jahitan zigzag, silang di sini ya. Boleh dibuat 3 cm aja jaraknya dari jahitan awal sini ya. 3 cm. Ini juga 3 cm. Tetap di sini harus ditahan nih. Nah, kita mulai dari sini. Menyilang ke sini ya. Perhatikan. Mau digaris dulu silahkan, digaris dulu nggak apa-apa. Tidak juga nggak apa-apa. Nah, ini kita jahit. Ini biasanya permintaan lah ya. Permintaan saja. Kalau yang standarnya nggak ada jahitan seperti ini. Ya, tadi kita harus ingat jaraknya berapa senti, 3 cm dari jahitan ya, sekitar 3 cm. Lakukan di sisi yang sebelahnya, perlu diperhatikan juga ini samakan ya, kiri kanan 2,5 tadi ya, 2,5. Lalu ini ke sini, ini tempel, kita jahit. Langsung kita silangkan. Nanti kita ukur dulu di sini ya. 3 cm dari sini. Di sini pun sama, kita samakan 3 cm jaraknya untuk posisi silangnya ya. Langsung disilangkan begini. Itu untuk skoder pundak ya, skoder pundak begini ya. Lalu untuk skoder priwit skoder belakang itu di posisi sebelah kiri pakai. Sebelah kiri pakai berarti di sini. Ini kita turunkan dari panggar, ini panggar ya, panggar pundak ini. Kita turunkan bebas lah, mau 2 cm, mau berapa cm juga nggak apa-apa. Sini 2 cm saja. Nah, potongan skodernya buat 8 cm kepanjangan enggak? 7 cm. 7 cm kita gunting 7 cm. Oke. Lalu kita tempel di sini. Ini silakan aja mau di sini juga nggak apa-apa kok. Ini cuma buat tempelan aja, buat cantolan tali itu tali ya. Lalu kita akan memasang kerah teman-teman, yang tadi sudah kita buat sini. Ini sudah ada penandanya.